Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you at home are fine. Miss berharap anak-anak Anda di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, alhamdulillah hari ini Ananda sudah mengerjakan penilaian hariannya ya. Penilaian harian chapter 5 and 6. Jadi semoga nilai-nilainya bagus dan kita hari ini melanjutkan continue our lesson chapter 7, last topic before we do pass, penilaian akhir semester. Nah, before we start our lesson, kita baca Bismillah dulu untuk memulai pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Now take your book and open your book page 107. Buka bukunya halaman 107. Nah, di chapter ini, in this chapter, we learn about the vocabulary, about simple expression to ask someone to do and not to do something. Maksudnya adalah kita mempelajari ungkapan-ungkapan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu dan meminta seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, di sini kita juga belajar tentang penulisannya dan menuliskan simple expression to us to do and not to do something gitu ya. Nah, di halaman 107 in page 107 there are many picture, the vocabulary that we will learn today. Nah, jadi yang first one, you can see the picture. Kamu bisa lihat gambarnya. Yang pertama itu cross. Cross artinya adalah menyeberang. Nah, itu ada zebra cross di situ. Jadi cross itu adalah menyeberang. Nah, walk itu adalah berjalan. Stand up. Stand up ini anak-anak sudah tahu. Stand up please. Biasanya Miss bilang seperti itu ya. Jadi stand up itu adalah berdiri. Selanjutnya we have stop. The picture is stop. Stop itu artinya berhenti. Dan touch. Touch ini juga udah biasa kita gunakan. Biasanya Miss Dini biasa gunakan ini untuk perintah menyentuh bagian-bagian tubuh. For example, touch your hair, touch your head, seperti itu. Touch your nose, seperti itu ya. Masih ingat kan? Nah, selanjutnya we have put on. Put on itu artinya memakai. Jadi memakai, put on your cap misalnya ya. Pakailah topimu gitu. And then push. Push itu artinya mendorong. Nah, mendorong, push. Ini biasanya kalau yang pernah pergi ke gedung-gedung, misalnya ke Indomaret misalnya, yang sederhana aja Indomaret atau Alfamart, kamu bisa lihat di pintunya, you can see in the door, in the handle of the door, di pegangan pintunya ada tulisan push katanya kan. Push berarti harus didorong. Nah, itu ya. And then take. Take itu artinya adalah mengambil. And then jump. Nah, kamu bisa lihat gambarnya, jump itu artinya adalah melompat. And then run. Run artinya berlari. Nah, itu dia kosakatanya. Nah, kita ulang lagi ya. Cross, walk, stand up atau stand up, stop, touch, put on, push, take, jump, and run. Nah, itu dia kosakatanya. Jadi kosakata ini harus dihafalkan supaya Ananda bisa menggunakannya dalam sebuah simple expression untuk kalimat yang sederhana aja. Nah, selanjutnya you can understand the simple expression to do something or not to do something. For example, lihat page 108 and 109 ya. Lihat halaman 108 dan 109. Di 108 for example,
Di sini ada dua buah gambar. Nah, dua buah gambar, dia yang satunya tidak disilang, yang satunya disilang. Nah, yang tanda yang disilang berarti yang tanda yang tidak disilang berarti itu kita boleh melakukannya. Dan tanda yang dikasih cross, yang dikasih silang berarti kita tidak boleh melakukannya. Nah, perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya kalau kita tidak boleh melakukannya, kita menggunakan kata don't. Nah, contohnya ya. Contohnya ini walk step ahead. Walk step ahead ini artinya berjalan maju ke depan gitu. Walk step ahead. Nah, kalau dikasih tanda silang berarti tidak boleh dilakukan. Nah, jadi kita menggunakan don't walk step ahead. Seperti itu. Nah, misalnya lagi apa namanya, kita menyeberang di jalan raya. Jalan raya itu menyeberang harus di zebra cross. Nah, zebra cross tuh tahu zebra cross? Nah, ya, Anda tahu ya zebra cross. Zebra cross adalah digunakan untuk menyeberang. Nah, apakah boleh kita menyeberang di tempat yang tidak ada zebra crossnya? Ya, bahaya ya. Jadi kalau kita menyeberang di tempat yang tidak ada zebra crossnya itu berbahaya. Jadi kalau gambarnya itu kita disilang berarti tidak boleh menyeberang. Jadi kita menggunakan don't cross the street. Tapi kalau ada zebra crossnya kita menggunakan cross the street. Nah, kalau tidak boleh don't cross the street. Seperti itu. Nah, misalnya di dalam kelas juga seperti itu. Biasanya Miss Dini kalau hari Senin tuh Ananda memakai topi untuk waktu upacara. Nah, ketika di dalam kelas Miss Dini akan mengucapkan don't put on your cap. Don't put on your cap. Artinya adalah jangan memakai topi di dalam kelas. Seperti itu ya contohnya. Nah, itu dia. Nah, jadi Ananda untuk menuliskannya, Ananda juga harus hafal kosakatanya dan pemakaiannya. Kalau ungkapannya boleh digunakan, boleh dilakukan oleh seseorang, atau ungkapannya tidak boleh melakukan sesuatu gitu. Nah, yang tidak boleh itu berarti menggunakan kata don't tadi ya. Nah, itu dia. Nah, kesimpulannya Anda harus hafal dua tulisannya, harus hafal juga ungkapannya. Jadi sehingga nanti penulisannya juga bagus seperti itu ya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Ini adalah chapter terakhir sebelum kita melaksanakan penilaian akhir semester. Tetap semangat, tetap belajar yang giat. Dan terima kasih untuk telah menonton dan telah belajar dengan giat selama ini. Dan sampai ketemu lagi. Thank you. Assalamualaikum.